Pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Bung Is Menyapa. Kita teruskan bagaimana membumikan pariwisata Lampung lebih menasional, bahkan internasional. Pak Bupati, ada hari ini kita sudah lihat beberapa investor datang ke Lampung, bahkan sudah dia mendirikan pusat-pusat pariwisata, hotel-hotel yang ternama. Tentu Pak Bupati punya kiat, jangan sampai rakyat saya menjadi penonton, ya kan? Hotelnya megah, rakyat saya jadi penonton, dan apa yang dihasilkan oleh rakyat saya untuk melayani. Seperti apa, Pak? Ya, kembali ke SDM. SDM itu investasi yang paling baik hari ini untuk kita, terutama di pesawaran ya. Tapi saya rasa hampir mayoritas Lampung lah ya. SDM kita dengan begitu banyaknya milenial kita, tinggal hanya diberikan skill yang mumpuni dan diasah kembali, mereka mampu untuk bersaing di dunia global seperti ini. Bicara perhotelan, investasi di pesawaran sudah banyak, sudah masuk. Tapi itu tadi, saya beri klaster. Jadi ada klaster di mana yang memang masyarakatnya langsung. Jadi kalau ingin menikmati semacam masih dengan sarana prasarana yang masih konvensional, lalu juga masih ingin berinteraksi dengan masyarakat, itu silakan ke daerah kepulauan, contoh Pahawang. Pahawang itu tidak akan ada hotel-hotel tinggi, tidak ada. Karena saya sudah mengeluarkan peraturan bahwa Pahawang itu masuk dalam community based tourism. Silakan kalau ingin hotel tapi masih melibatkan masyarakatnya, karena itu CBT di situ dengan konsep memang ternyata dipakai oleh Kementerian Pariwisata hari ini. Kalau ingin hotel-hotel besar silakan masuk di daerah daratan dan lain-lain. Ya. Boleh hotel tapi tadi masih konsepnya masih seperti resort atau bungalow dan lain-lain seperti itu ya, dengan konsep-konsep yang etnik tradisional lah gitu. Jadi kita klaster. Nah, contoh ada hotel-hotel besar yang brand-brand ternama bintang 5 masuk ke kita hari ini. Tentu dari awal sudah saya warning. Untuk SDM-nya kita punya kontrak di sana. Kita punya kontrak 60% itu adalah SDM lokal. Dan mereka setuju. Tidak ada yang tidak setuju. Dalam rangka investor itu juga menginginkan bahwa adanya peningkatan kapasitas SDM di daerah kita. Yang jadi pertanyaan mereka kepada saya, mana SDM 60% yang Bapak tawarkan kepada kami? Yang berkualitas dan bisa melayani. Yang sesuai dengan spek dan standar. Spek standar perhotelan. Nah, itu yang jadi PR saya. Ya. Berjalannya waktu saya buatlah yang namanya tadi, kita ada SKB di pesawaran, kita ada program namanya peningkatan SDM dengan namanya Cyber Academy. Cyber Academy itu bukan dalam artian mau jadi operator atau mau jadi programmer, bukan. Itu hanya judul saja bahwa akademi ini terhubung dengan industri IT, industri perhotelan, industri pabrikasi dan lain-lain. Jadi saya nggak hanya bicara pariwisata di situ. Saya punya suatu program yang merangkum anak-anak pesawaran yang punya kemauan ingin bekerja, tapi belum punya salurannya dan belum ada skill yang mumpuni. Kita tes, 100 orang kita ambil setiap desa, ya, tersebar di beberapa desa, sporadis kita ambil, kita tes. Kita ada tesnya, modulnya ada, saya gandeng mitra dari Jakarta yang mereka memang selama ini bukan penyalur ya, tapi mereka semacam penguji bahwa satu SDM, dia bagus nanti di bidang apa, dia di bidang manajemen keuangan, dia bagus di bidang tata boga, dia bagus di bidang contoh tadi hotel besar membutuhkan housekeeping paling enggak lah 20 orang. Nah, dia mengarahnya ke sana, dia mengarahnya ke sekretaris, dia mengarahnya ke manajemen marketing, itu semua ada. Dan dari 100 orang sampel saya ambil kemarin, yang lolos kualifikasi yang disyaratkan oleh investor itu hanya 20%. Nah, ini menjadi PR lagi. Akhirnya saya kembalikan lagi ke desa. Desa saya treat ke bawah, bagaimana desa bisa mengikuti program ini dengan skala kecil, skala mikro. Pak Bupati, saya pernah diskusi ya dengan teman-teman kampus. Mereka menyiapkan program studi pariwisata, ya kan, beberapa universitas yang ada di sini. Apakah Pak Bupati nanti ke depannya melakukan perjanjian sehingga orang yang masuk di program studi pariwisata itu nanti bisa diserap seperti tadi? Mana 60%? Ini seperti apa nih? Ya. Nah, ini. Jadi gini,
Ada studi, memang studi panjang yang harus kita itu investasi panjang. Kita ada program-program beasiswa yang satu desa satu sarjana, apakah itu diploma ataukah itu strata ya kan. Tapi itu tadi itu panjang. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah SDM yang siap pakai, dalam artian siap kerja. Maka kita lebih fokus ke short course-nya. Jadi adanya course pendek yang dilakukan di dalam satu pelatihan. Nah itu tadi yang kita adakan tadi, Cyber Academy tadi. Jadi misalnya dia mau melamar ke hotel A, nah dia harus bisa ini. Kita short course di sana nanti dengan Zoom meeting kah, dengan virtual ataupun langsung nanti best practice-nya di sana. Itu lebih cepat. Sembari dia nanti meneruskan. Tentunya dia sambil kerja dia bisa sambil meneruskan pendidikannya. Karena dia apapun bentuknya kalau dia nggak mungkin. Karena masyarakat saya hari ini kalau dibuka semua investasi masuk, hanya sebagian kecil mungkin yang bisa masuk ke manajemen utamanya. Yang lainnya mungkin, mohon maaf, mungkin saja hanya jadi pekerja-pekerja kasar ya di sana. Nah, itu kan yang kita tidak mau. Maka daripada itu investasi SDM yang saya fokuskan hari ini. Pak Bupati, satu yang saya tanya, kesiapan Pak Bupati, kita lihat nih, ya kan semua orang berlomba-lomba semuanya syar'i dan halal. Ya kan ada sertifikat halal, ada ini. Kaitannya kita dengan program pariwisata halal ini gimana? Mempersiapkan sehingga tidak terjadi misleading di masyarakat. Ini gimana ini? Ya, begini. Konteks tren hari ini memang pesawaran masih didominasi oleh wisatawan domestik. Yang mayoritas domestik itu ya kita cukup tahu kita negara mayoritas muslim. Dan tentunya belum ada kendala hari ini terkait tentang apakah wisata halal itu memang kita terapkan atau tidak. Tapi saya sudah mengarah bahwa nanti ke depannya pesawaran ini harus mengarah ke konsep wisata halal. Tapi ingat, konteks wisata halal itu di mana? Tidak semua indikator harus kita masukkan ke dalam konteks wisata halal. Ya, dalam artian contoh begini ya kan. Kalau benar-benar konteks wisata halal, di satu zona misalnya, tidak boleh berbikini, tidak boleh berpakaian renang dan lain-lain. Nah, ya, tidak semua orang mau berenang di laut atau menikmati permainan sport, water sport itu harus berhijab dan lain-lain. Nah itu kan, makanya indikator halal itu benar. Mungkin di sisi makanannya yang kita sajikan bahwa makanan ini adalah konsep wisata halal. Dari foodnya, food and beverage-nya yang harus kita tekankan bahwa harus halal di semua hotel. Tapi juga kemungkinan ke depan, ini kita bicara ke depan ya. Kita sudah siapkan pondasi aturannya. Ke depan, contoh Lombok atau NTB. Mataram itu jelas konsep wisata halal dengan konsep 1000 menara masjidnya dan lain-lainnya. Tapi kita menyeberang sedikit ke Gili Trawangan. Ya kalau kita bicara halal, di sana bule semua atau wisatawan asing. Apakah nanti pesawaran seperti itu? Kita sudah mencoba mengklaster-klaster di mana nanti yang benar-benar kita terapkan konsep wisata halal, mana yang mohon maaf ini konsep internasional. Iya, itu. Ya kan, internasional ini sudah ada konsepnya, tapi tidak meninggalkan budaya dan kearifan lokal kita. Contohnya itu. Contoh di Gili, saya pernah berdiskusi dengan kepala kampung Gili Trawangan. Masyarakat asli, mereka tinggal di tengah-tengah. Dan tidak boleh dimasuki wisatawan yang tidak berpakaian, dalam artian berbikini dan lain-lain. Dia ada batas-batasannya, sudah di klaster. Jadi kalau mau masuk ke kampung, dia harus berpakaian lengkap. Sama halnya kita ketika mau naik Borobudur. Borobudur. Ya, kita harus pakai kain yang disiapkan oleh penyedia. Seperti itu. Jadi memang ada. Ini ke depan ya. Kalau sekarang belum ada masalah. Ya, belum ada masalah. Apakah kita sudah membentuk atau menyiapkan peraturan daerah? Sudah kita godok itu semua. Sebenarnya itu menduplikasi dari aturan pusat saja. Ya kan kalau kita mau bicara halal tidak boleh ada alkohol di mana-mana. Ya, tapi kenapa pemerintah masih ada mengizinkan penjualan minuman yang beralkohol? Contoh 7%. Itu masih dibenarkan dan kena pajak tinggi kan seperti itu. Nah, tapi itu di klaster tertentu. Contoh dia tidak boleh berdagang alkohol di kafe-kafe di seputaran ini. Kalau di hotel boleh misalnya. Hotel tapi di hotel juga terfilter yang masuk siapa saja. Tidak boleh anak di bawah 17 tahun dan lain-lain. Jadi di tempat-tempat khusus seperti itu. Tapi saya kalau di tempat community based tourism jelas tidak boleh ada alkohol. Tidak boleh, itu halal. Artinya tidak boleh ada
alkohol yang berbau-bau alkohol. Contoh Pahawang. Pahawang itu tidak dibenarkan untuk ada penjualan. Mas? Belum ada izin, belum ada meminta izin apakah itu dia mau jualan alkohol atau tidak. Sampai sejauh ini belum ada. Yang sekarang ini sudah menerapkan kawasan, karena ini kan masih dalam proses, paling tidak kan Pak Bupati sudah menyiapkan nih tempat-tempat kayak ada Pahawang, ada Tegalmas, ada di daerah-daerah lain, seperti apa nanti wisata halal bagi ini, apa namanya? Ya tadi yang kita kejar wisata halal itu kan ada berbagai indikator. Yang pertama food and beverage-nya, makanannya yang disajikan di sana adalah konsep halal. Yang kedua tadi budayanya, budaya yang memang masuk budaya kita, budaya dan juga sesuai dengan akidah umat mayoritas di kita, umat Islam misalnya, seperti itu. Nah, ya, karena jadi ya memang kita bicara konteks halal tadi harus ada pemisahan. Harus pemisahan dan apa namanya klaster-klaster Ya. itu yang penting sehingga tidak mislead di Ya, masyarakat. kalau mau halal benar ya tutup negara, ya tutup semua dalam artian tidak boleh wisatawan internasional datang ya kan karena budaya mereka, agama mereka beda dengan kita seperti itu. Baik, Wak Wati, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian bincang santai kita bersama Bupati yang keren, Bupati yang punya wawasan, Bupati muda yang berinovasi tentang bagaimana membuat pesawaran, membuat Lampung ini kawasan-kawasan wisata yang lebih masif lagi, lebih bertaraf nasional bahkan internasional. Demikian episode Bung Is Menyapa bersama Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, dan akan ketemu kembali dengan episode Bung Is Menyapa selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.